Ramadan akan menemui ujungnya. Lebaran di depan mata. Sebentar lagi kamu akan lulus dari pelatihan ini. Pertanyaannya, apakah kamu lulus dengan nilai baik, biasa-biasa saja, atau bahkan keluar dengan nilai buruk? Selain membawa kebahagiaan, karena merupakan momentum kemenangan kita dalam menjalani Ramadan, tak dapat dipungkiri, Lebaran membawa beban tersendiri. Bukan karena hakikat Lebaran itu sendiri. Beban itu datang dari adat dan kebiasaan yang telah menjadi budaya kita dalam menyambut dan merayakannya. Hal yang lumrah, bahkan wajar dalam tradisi kita. Merayakan Lebaran dengan menyiapkan berbagai hidangan, membeli pakaian. Wajar dan lumrah. Tapi sahabat Emira, tradisi dan kebiasaan ini akan terasa ringan bila kondisi ekonomi kamu sedang baik-baik saja. Atau meski kondisi keuangan kamu kurang sehat, tapi kamu masih single, mungkin tidak begitu memusingkan dibanding dengan kamu yang sudah berkeluarga. Bayang-bayang pandemi masih sangat melekat. Bisa jadi Ramadan kali ini kamu dalam keadaan tidak bekerja atau bisnis kamu menurun, bahkan mengalami kebangkrutan. Hal tersebut mungkin lebih ringan bagi para pemuda yang belum berkeluarga, tapi akan lebih berat bagi yang sudah berkeluarga. Di punggung para kepala keluarga bukan hanya kebutuhan dirinya sendiri, kebutuhan keluarga bahkan lebih berat membebani pundaknya. Sedangkan keadaan sedang tidak berpihak. Ketidakberpihakan biasanya datang tidak tanggung-tanggung. Ada kalanya dalam keadaan ini kamu berkubang dalam keadaan sudah jatuh tertimpa tangga pula, seolah tak ada celah untuk kamu lalui dari keterpurukan. Sahabat Emira, dalam keadaan seperti ini, apa yang harus kamu lakukan? Yang pertama, jangan putus asa. Ini penting sekali, sebab dengan kamu tidak putus asa, kamu setidaknya sedang menyulam asa meski dengan sehelai benang. Bagaimana cara menjaga hati agar tidak putus asa? Ya, dengan bersyukur. Syukurilah apa yang kamu miliki, dan jangan sesekali menyesali, meratapi apa yang telah hilang dan pergi dari kehidupan kamu. Selanjutnya, dengan bermodal asa yang terjaga, maka buatlah kembali rencana untuk keluar dari keterpurukan. Memang tidak menyenangkan, tidak memiliki cukup uang untuk memenuhi kebutuhan. Namun bukan berarti kamu harus membiarkan masalah tersebut berlarut-larut terlalu lama. Emira yakin dengan modal asa yang terjaga, kamu akan selalu memiliki motivasi dan keinginan untuk berjuang agar bisa keluar dari masalah keuangan saat ini. Ada baiknya fokus pada langkah-langkah kecil yang bisa mengubah situasi keuangan saat ini. Tak ada salahnya, misalnya saja menjual dulu barang yang tidak lagi digunakan, mencari pekerjaan sampingan, dan lain sebagainya. Keadaan yang sudah berat ini akan kamu rasa semakin berat bila kamu pendam sendiri. Jadi, selanjutnya tips dari Emira, bicarakan situasi yang sedang kamu rasakan saat ini kepada orang yang kamu percaya dan sekiranya dapat memberi dukungan. Mintalah saran pada mereka. Dukungan emosional dari orang-orang yang terdekat bisa sangat membantu saat kamu sedang terpuruk. Sahabat Emira, menjalani situasi sulit dan terpuruk biasanya akan mudah mempengaruhi pikiran. Dengan berkali-kalinya usaha yang tidak membawa hasil, biasanya membawa pola pikir negatif. Dengan mudah kamu akan berpikir bahwa tidak akan pernah bisa bangkit dari situasi keuangan saat ini. Alam bawah sadar akan percaya dengan pikiran tersebut dan membuat kamu tidak akan bisa keluar dari situasi keuangan yang buruk. Jadi, ayolah pola pikir negatif kita rubah menjadi pola pikir positif dan memiliki keyakinan bahwa kamu bisa dan mampu mengubah situasi keuangan yang memburuk menjadi lebih baik. Selanjutnya, jangan lagi melihat ke belakang, tatap masa depan. Ini sangat penting. Jika kamu memiliki situasi keuangan yang memburuk karena keputusan keuangan yang buruk di masa lalu, jangan pernah menyalahkan diri sendiri karena hal itu. Bolehlah kita mengingatnya sebatas sebagai evaluasi saja. Ayo bangkit. Mulailah memutus untuk belajar dari pengalaman serta terus bergerak maju. Jadikan kesempatan setiap hari untuk terus belajar dan meningkatkan kemampuan dalam membuat keputusan keuangan yang lebih baik. Misal saja, jika sebelumnya kamu terlalu boros, tidak terbiasa berinvestasi, suka menghamburkan uang, maka sedari sekarang mulailah
membuang kebiasaan buruk itu dan belajar berinvestasi untuk masa depan yang lebih baik. Sahabat Emira, itulah kiranya beberapa hal yang bisa kamu lakukan saat kondisi keuanganmu sedang terpuruk. Semoga bermanfaat. Salam sejahtera lahir dan batin.